kita harus memiliki mata uang sendiri untuk melengkapi kedaulatan ekonomi bangsa Indonesia. Kita sudah merdeka, kita harus lepas dari unsur-unsur kolonial. Kita harus punya uang sendiri. Selain karena kita memiliki perjuangan yang panjang untuk memiliki mata uang sendiri, diperjuangkan dengan berdarah-darah juga. Uang rupiah juga menyimpan narasi tentang keindonesiaan, tentang kekayaan kita sebagai bangsa. Dan yang tidak kalah penting juga, uang rupiah itu adalah sebagai simbol negara. Perjalanan panjang sistem transaksi perdagangan di Indonesia berawal dengan sistem tukar-menukar atau barter barang yang dimiliki dengan barang yang diinginkan. Kemudian sistem ini berevolusi dengan menggunakan uang komoditas atau uang barang untuk mensiasati kelemahan sistem barter. Sistem alat tukar terus berevolusi hingga muncullah mata uang yang berlaku di Nusantara. Mata uang rupiah pun menjadi alat tukar yang berlaku di bumi pertiwi. Mata uang rupiah bukan hanya sekedar alat tukar, tetapi juga mencerminkan sejarah ekonomi Indonesia dengan perkembangan teknologi dan kebijakan keuangan dari pemerintah yang semakin kesini semakin bertumbuh. Rupiah terus mengukuhkan posisinya sebagai salah satu mata uang menarik perhatian dalam kancah global. Pahami, cintai, dan bangga terhadap rupiah dalam pesona Indonesia, sejuta sejarah rupiah. Rupiah ini sebenarnya di zaman kolonial pun sudah ada nama rupiah. Bahkan masyarakat pribumi ketika menyebut uang golden itu rupiah. Dan kata rupiah pun sudah tertulis di beberapa uang kolonial gitu. Tetapi kemudian rupiah yang benar-benar menjadi mata uang resmi bangsa Indonesia itu ketika setelah merdeka, kita kan pengen ada kedaulatan ekonomi. Itu salah satunya adalah memiliki mata uang sendiri. Karena sebelum merdeka atau bahkan setelah merdeka beberapa bulan pun, itu kita masih menggunakan uang-uang kolonial yang beredar. Misalnya uang Daya Paseban atau uang bank sirkulasinya milik kolonial, uang milik pemerintah Hindia Belanda, uang invasi Jepang, dan uang Nika gitu. Tapi kemudian ketika sebulan setelah merdeka, itu ada pikiran nih, bagaimana kita supaya menciptakan mata uang sendiri. Rupiah sendiri sebenarnya ada beberapa versi. Yang pertama ada yang mengatakan bahwa rupiah itu berasal dari kata rupiah. Rupiah ini, rupiah ya pakai ya, itu dari bahasa Sanskerta atau lengkapnya rupiah kam, itu artinya perak. Nah, yang kedua versinya dari kata Mongolia, rupiah tanpa h, juga artinya perak. Gitu. Yang ketiga ini turunan dari mata uang rupiah India, kan rupiah pun artinya perak. Jadi ketiga versi pun dari Mongolia, rupiah India, Sanskerta itu artinya sama, perak. Gitu. Nah, kalau mau ditanya kenapa Mongolia, kenapa India kemudian menjadi rupiah, pengaruh itu kenapa ada? Karena memang Mongolia itu dulu menjadi negara besar yang menaklukkan daerah-daerah termasuk kawasan India, Asia Selatan, sampai kemudian dia menjadi bangsa yang kuat kan waktu itu, bangsa Mongol. Dan budaya mereka ketika menaklukkan negara-negara lain akhirnya mempengaruhi kosakata bahasa juga gitu. Nah, India pun karena dia pernah terpengaruh Mongol, India kan banyak berhubungan dagang dan lain-lain, termasuk budaya dengan bangsa Indonesia. Sampai sekarang budaya terutama dalam Hindu itu banyak dipengaruhi oleh India di Nusantara kita ini. Maka itu saling keterkaitan kenapa rupiah itu berasal dari tiga versi itu, dari Mongol dan India maupun Sanskerta gitu. Nah, itu asal muasal kata rupiah berasal dari tiga versi. Terus mana yang benar? Semuanya benar. Tapi yang paling banyak digunakan atau menjadi pegangan kita terutama itu berasal dari bahasa Sanskerta saja gitu. Yaitu rupiah kam atau rupiah yang berasal kata perak. Kita kan proklamasi 1945. Mata uang ori sebutannya karena ajan lama, ori ya, uang Republik Indonesia disingkat ori, itu diterbitkan pada tanggal 30 Oktober 1946. Jadi setahun setelah kemerdekaan kita baru punya uang sendiri, mata uang sendiri.
tentu pembuatan ori itu sangat dramatis dan penuh perjuangan karena alatnya terbatas, kemudian tempat untuk mencetak uangnya juga sembunyi-sembunyi gitu. Bahkan berpindah-pindah dari Jakarta, Jogja, dan ke beberapa kota yang lain gitu. Karena Jakarta sendiri kan sudah dikuasai oleh Belanda. Kita kan ketika mencetak uang itu atau mengedarkan uang ori itu dalam masa agresi Belanda. Nah, ori kemudian muncul dan pada saat itulah ori bisa disebut titik nol perjalanan rupiah itu kita dari situ. Nah, rupiah akhirnya menjadi mata uang resmi disambut oleh masyarakat. Tetapi Nika Belanda yang ingin kembali menguasai Indonesia tidak rela bahwa Indonesia itu merdeka dan menggunakan ori. Akhirnya dia memerangi ori dengan uang Nika gitu. Walaupun memang Nika udah disebarkan lebih dulu. Di sana terjadi perang uang antara perang uang Nika milik Belanda dengan perang ori milik bangsa Indonesia. Uang ori itu disebut uang putih. Uang Nika itu karena dominasi warnanya merah, uang kertasnya jadi uang merah. Jadi waktu itu duel uang merah versus uang putih gitu. Dan sampai kemudian orang yang kemudian memiliki uang ori itu dianggap sebagai bagian dari perjuangan nasionalisme untuk melengkapi perjuangan diplomasi dan melengkapi perjuangan senjata gitu and fisik. Jadi belum banyak diungkap bahwa di balik kemerdekaan Indonesia juga, di balik revolusi kemerdekaan juga itu ada yang namanya perang uang, menegakkan uang sendiri di bumi Indonesia yang sudah merdeka itu. Ori pun tidak bisa menyebar ke seluruh Nusantara. Jadi kenapa? Karena kita kan masih dalam agresi Belanda, dalam situasi perang gitu. Dan lagi alat perhubungan itu terbatas gitu, tidak secanggih sekarang sehingga ori itu tidak terdistribusikan ke daerah-daerah. Sehingga pada tahun 1947, itu setahun setelah ori diterbitkan, pemerintah pusat kemudian memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk menerbitkan uang ori daerahnya masing-masing, disebut Orida, Uang Republik Indonesia Daerah. Untuk apa? Untuk mengatasi keterbatasan distribusi ori di daerah-daerah. Tetapi Orida itu tadi, ori daerah itu hanya berlaku di daerah itu saja. Misalnya Banten melakukan Orida, ya udah Orida itu ya berlaku hanya untuk Banten aja dan berlaku sementara. Tetapi Orida tidak berlaku di Semarang misalnya atau di daerah lain gitu, atau di provinsi Sumatera, itu nggak bisa. Jadi Orida itu hanya untuk daerahnya yang bersangkutan dan berlakunya sementara. Tentu dengan keterbatasan bahan baku, desain yang sederhana dan situasi yang serba keterbatasan kan. Nah jadi, tapi perjuangan masyarakat untuk menegakkan ori, menegakkan rupiah di bumi Indonesia ini sangat kuat sehingga mereka pun harus mengalami risiko berhadapan dengan kolonial gitu. Itu dari ori Orida. Kenapa digunakan ori dan Orida? Karena itu bukti nasionalisme dan kebanggaan untuk daulat ekonomi gitu. Jadi tadi kan ada perang uang ya, Orida versus uang Nika Belanda. Nah, dari situlah memang Belanda masih melakukan intervensi terhadap perekonomian kita. Walaupun kita sudah merdeka secara politik, tapi secara ekonomi masih dalam belenggu Belanda. Secara politik pun kita kan secara de jure belum. Secara pengakuan internasional belum. Kita hanya proklamasi berdasarkan komitmen dan kehendak perjuangan di dalam negeri aja kan. Nah, akhirnya setelah itu dibawalah kemelut dan permasalahan tersebut ke dalam konferensi meja bundar, KMB. Jadi berunding antara Belanda dengan pihak Indonesia di Den Haag. Dan dalam KMB itu memang sebagian besar memang hasilnya merugikan Indonesia. Betapa tidak, pertama bangsa Indonesia harus membayar utang perangnya Belanda yang menjajah kita. Kolonialisme di sini kita yang membayari gitu. Jadi mereka kan ketika berada di sini menjajah, mengkooptasi Indonesia kan mengeluarkan banyak tuh biaya untuk senjata, biaya untuk apa-apa. Nah kita yang harus membayarnya, dianggap sebagai hutang kita untuk mereka. Itu kan merugikan banget. Sudah jatuh tertimpa tangga pula. Terus kedua, kita juga diberikan ketentuan bahwa Dewa Paseban itu menjadi bank sirkulasi untuk Republik Indonesia Serikat. Dan kita dijadikan negara berbentuk federal gitu, yaitu serikat, Republik Indonesia Serikat. Jadi akhirnya konsekuensi dari itu semua kita harus menerima mata uang yang diterbitkan oleh DJB sebagai bank sirkulasinya buat RIS Republik Indonesia Serikat. Maka sejak itu kita juga menggunakan uang RIS, uang Republik Indonesia Serikat. Tapi
sebentar, memang ori ditarik, lalu RIS diberlakukan, uang RIS-nya. Setelah Indonesia kembali ke NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1950, RIS pun berakhir. Bulan Oktober 1945, Saphrudin Prawira Negara waktu itu beliau membawakan aspirasi dari para pemuda dari Bandung menemui Hatta. Dia mengatakan bahwa kita harus memiliki mata uang sendiri untuk melengkapi kedaulatan ekonomi bangsa Indonesia. Kita sudah merdeka, kita harus lepas dari unsur-unsur kolonial. Kita harus punya uang sendiri. Selama ini kan kita masih menggunakan uang-uang kolonial yang beredar gitu. Bung Hatta pada waktu itu masih ragu. Kenapa? Karena kita masih belum punya tenaga-tenaga yang ahli untuk membuat uang itu. Akhirnya setelah didesak beberapa kali oleh Saphrudin, akhirnya Bung Hatta mengabulkan. Oke, dia sebagai wakil presiden punya otoritas untuk memutuskan, akhirnya kita harus punya mata uang sendiri. Nah, sampai kemudian ditindaklanjutilah oleh Menteri Keuangan waktu itu Amar Amis untuk membentuk panitia gitu. Panitia untuk pembuatan mata uang atau nanti kemudian disebut uang Republik Indonesia Ori ya. Nah, jadi tokoh yang terlibat Saphrudin Prawira Negara sebagai pembawa usul, dan beliau itu kemudian menjadi gubernur Bank Indonesia pertama ya. Lalu ada Bung Hatta sebagai wakil presiden. Bahkan Bung Hatta sehari sebelum diterbitkannya Ori kan tanggal 30 Oktober 1946. Nah, Bung Hatta itu berpidato di Yogyakarta, di RRI. Dia mengobarkan semangat bahwa Ori adalah uang kita, penanda kedaulatan kita, alat pemersatu, alat perjuangan, dan dengan berlakunya Ori maka uang-uang kolonial itu tidak berlaku. Dan itu kenapa pidatonya di Jogja? Karena Jakarta dikuasai oleh Belanda, diagresi, jadi ibu kotanya pindah ke Yogyakarta. Gitu. Jadi Ori itu diberlakukan, keputusannya itu dikumandangkan di Yogyakarta sebagai ibu kota kita. Karena waktu itu ibu kota Jakartanya sudah dikuasai oleh Belanda. Akhirnya Ori tersebar. Memang pada waktu itu Belanda melalui nikahnya itu sangat geram karena bangsa Indonesia udah punya mata uang sendiri. Yang tadi akhirnya kemudian terjadilah perang uang tadi kan. Dia akhirnya kemudian memalsukan Ori, memalsukan mata uang Ori ya, dan membuat manuver-manuver untuk menurunkan kredibilitas Ori di mata masyarakat. Tapi masyarakat pada waktu itu tetap memilih Ori gitu. Sebagai uangnya bangsa Indonesia lah ibaratnya begitu. Sebenarnya kan kedaulatan ekonomi itu tidak hanya dia punya mata uang sendiri, tapi juga punya lembaga yang mencetak dan mengeluarkan mata uangnya kan. Maka dibutuhkanlah bank sentral. Nah, daulat ekonomi berikutnya setelah uang, bagaimana bangsa Indonesia juga memiliki bank sentral. Bank sentral ini yang kemudian sekarang dikenal dengan Bank Indonesia kan. Dulu Bank Indonesia itu memang tidak terlepas dari adanya nasionalisasi dari bank sirkulasi milik kolonial Belanda yang sudah berdiri dari tahun 1828 di Batavia, yaitu di Yapas Bank atau disingkat DJB. Singkat cerita, langkah yang paling realistis adalah menasionalisasi di Yapas Bank. Nah, di Yapas Bank akhirnya dinasionalisasi dalam bentuk tadi dengan cara membeli saham-sahamnya, bahkan 20% lebih tinggi daripada harga pasaran. Jadi artinya bukan nasionalisasi dalam pendudukan paksa atau pengambilan aset sepihak, tidak, tapi melakukan aksi secara legal, aksi korporat, ada undang-undang nasionalisasinya dan lain sebagainya. Dan kita resmi ke Belanda, lobby pada pemegang sahamnya yang di Belanda. Memang Kementerian Belanda waktu itu menolak, tapi ketika kita menawarkan pembeliannya lebih mahal, para pemegang sahamnya akhirnya rela melepaskan. Jadi di Yapas Bank itu akhirnya menjadi milik bangsa Indonesia, tapi warnanya diubah menjadi warna Indonesia. Jadi kenapa kita memilih DJB? Pertama, DJB itu sudah tersebar dari hampir di seluruh wilayah Indonesia. Namanya aja Bank Jawa kan kalau di bahasa Indonesiain. Tapi sebenarnya ini cabang-cabang banyak. Dari Pulau Jawa sampai luar Pulau Jawa gitu ya. Kemudian dia sudah punya struktur, punya ahli perbankan dan lain.
Jadi kita tinggal mengindonesianisasi saja dalam bentuk strukturnya, coraknya, kepegawaiannya, dan lain sebagainya gitu. Dan akhirnya kita memiliki bank sentral yang bernama Bank Indonesia melalui nasionalisasi dari tahun 151 sampai 1953 dengan ditandai oleh keluarnya Undang-Undang Pokok Bank Indonesia yang berlaku tanggal 1 Juli 1953 dan 1 Juli 1953 itu diperingati sebagai hari lahirnya Bank Indonesia. Ketika kita merdeka, itu kan kondisi ekonomi kita itu benar-benar jatuh drastis, ya namanya bekas dijajah kemudian proklamasi, dan kemudian setelah itu dia mencoba setelah konferensi meja bundar diakui oleh Belanda, kita menjadi negara yang benar-benar merdeka kan, maka kita dihadapkan pada persoalan ekonomi. Karena waktu itu susah lah masyarakat kita ya, termasuk terjadi inflasi. Akhirnya salah satu program untuk menormalisasi ekonomi adalah dengan cara salah satunya gunting saprudin. Gunting saprudin itu benar-benar digunting secara fisik, jadi dua gitu. Yang yang satu dijadikan masih dijadikan alat tukar dengan nilai setengahnya, guntingan yang satunya lagi bisa ditukar dengan obligasi gitu. Nah, itu uang gulden Belanda itu yang digunting, yaitu 5 gulden ke atas gitu. Nah, kenapa ini digunting? Itu sebenarnya untuk mengatasi peredaran uang yang banyak di masyarakat juga. Jadi ketika orang menggunting kan uang itu jadi nggak terpakai kan, secara tidak langsung kan, dan akhirnya mengurangi jumlah uang yang beredar. Kan untuk menekan inflasi adalah mengurangi jumlah uang yang beredar. Dan kemudian gunting saprudin itu adalah salah satu cara untuk mengurangi inflasi. Walaupun di kemudian hari gunting saprudin ini juga tidak benar-benar berhasil gitu ya. Tapi itu salah satu upaya di samping upaya-upaya yang lain. Ketika Bank Sentral berdiri, yaitu Bank Indonesia, maka Bank Indonesia menerbitkan uang yang pertama kalinya itu adalah seri kebudayaan. Tetapi pada waktu itu, nggak hanya Bank Indonesia saja yang menerbitkan uang, tapi pemerintah RI pun menerbitkan uang. Jadi ada pembagian penerbitan uang. Uang yang diterbitkan oleh pemerintah atau dalam hal ini Kementerian Keuangan, itu adalah yang bernominal Rp5, di bawah Rp5. Sedangkan Bank Indonesia adalah menerbitkan uang yang Rp5 ke atas. Gitu. Jadi ada pembagian penerbitan ya di masa awal-awal revolusi Indonesia gitu di dalam konteks ekonomi tersebut. Lalu sampai kemudian Bank Indonesia memiliki hak tunggal. Jadi artinya hanya Bank Indonesia sebagai otoritas yang menerbitkan dan mengedarkan uang atau mata uang ya. Itu tahun 1960-an gitu. Akhirnya apa? Dari situlah Bank Indonesia kemudian diberikan sebuah tanggung jawab untuk menyatukan moneter seluruh Nusantara ya dengan rupiah sebagai satu-satunya mata uang Indonesia. Makanya ketika di Irian Barat itu waktu itu masih dikuasai oleh Belanda, itu maka kita melakukan operasi penegakan rupiah di bumi Papua itu atau di bumi Cendrawasih tersebut dengan cara mengedarkan uang rupiah Irian Barat atau IBRP untuk melawan uang gulden di sana gitu ya. Dan juga mendirikan kantor cabang di beberapa kota di Irian Barat atau bumi Papua sekarang gitu ya. Jadi sampai kemudian ketika Papua berada di dalam pangkuan NKRI, maka uang-uang yang diterbitkan oleh Bank Indonesia itu berada dalam fase kesatuan moneter. Jadi seluruh Indonesia sudah menggunakan uang rupiah. Sampai kemudian akhirnya tahun 2014 itu kemudian diperkenalkanlah uang NKRI. Dengan uang NKRI ini adalah tidak hanya Bank Indonesia
yang menerbitkan, tetapi berkolaborasi dengan pemerintah, sehingga di uang lembar kertas misalnya itu sudah tidak ada lagi hanya Bank Indonesia, tapi ada tulisan frasa Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan ciri-cirinya, ada gambar pahlawan, ada gambar kekayaan Indonesia dan lain sebagainya. Itu ada di dalam ciri-ciri uang NKRI. Jadi itulah perjalanan rupiah dari mulai ori, kemudian masuk ke uang-uang pertama Bank Indonesia dan pemerintah, kemudian masuk ke uang era kesatuan moneter, sampai kemudian ada uang NKRI yang terbaru gitu. 2014 itu hanya satu pecahan ya, yang 100.000 uang NKRI. Tapi di 2016 semua pecahan. Dari mulai 1.000, ada yang koin juga ya, sampai kemudian 2022 itu juga emisi terbarunya juga semua pecahan uang NKRI. Jadi desain-desain rupiah kita itu kan bermacam-macam ya. Di dalamnya itu tidak hanya mengangkat narasi tentang kebangsaan dan kekayaan budaya Indonesia, kemudian menampilkan keragaman satwa, keragaman dan keindahan alamnya, tetapi juga identitas Indonesia yang lain itu dirangkum dalam satu desain rupiah yang cantik gitu. Di dalam rupiah itu merangkum berbagai macam narasi tentang kebangsaan, keragaman budaya, ada cerita tentang wisata alamnya gitu, dalam gambar maksudnya, terus kemudian satwa dan lain sebagainya. Dan di dalam desain-desain rupiah itu kita punya beberapa seri ya. Ada seri kebudayaan, seri bunga dan unggas, seri flora fauna gitu ya, seri Sudirman dan lain sebagainya gitu. Ada berbagai macam seri, dan lepas dari itu semua desain itu sebetulnya tidak hanya sekedar desain sih, tapi seolah-olah bercerita gitu dan mengkomunikasikan kepada masyarakat tentang identitas keindonesiaan, keberagaman satwanya, floranya, alamnya, keindahannya, keseniannya dan lain sebagainya, termasuk tokoh-tokohnya gitu, pahlawan dan sebagainya. Dan bahkan di uang NKRI tahun terbaru emisi 2022 itu kita mendapatkan penghargaan internasional sebagai mata uang terbaik, terutama dari salah satu indikatornya dari desain gitu. Dari sejuta sejarah rupiah, kita dapat mengambil pelajaran bahwa perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia tidak hanya dilakukan dengan jalan perang dan diplomasi, tetapi juga dengan jalan ekonomi. Kita, sebagai penerus bangsa, mempunyai peranan penting meneruskan perjuangan bangsa dengan paham rupiah, cinta rupiah, dan bangga rupiah. Perjuangan mengisi kemerdekaan Indonesia dalam bidang ekonomi tidak hanya dilakukan oleh mereka yang bergelut di sektor ekonomi. Semua elemen masyarakat juga turut berperan dan berkontribusi dalam perjuangan tersebut. Peran masyarakat sangatlah penting untuk di seluruh wilayah Indonesia. Bentuk kontribusi kita bisa berupa hal-hal sederhana yang kita lakukan dengan memperlakukan mata uang kita secara bijak. Tidak semua pahlawan memegang bambu runcing dan senapan. Ada pula yang dengan cara bangga atas apa yang dimiliki oleh bangsa ini.